Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas permasalahan optimatisasi nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan metode grafik dan garis lidik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Ilaya Salsabila dengan NIM 4101421026 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, oke. Langsung saja teman-teman kita ke permasalahan pertama, yaitu contoh soal maksimum. Nah, di sini soalnya adalah seorang petani bunga akan menanam bunga mawar dan bunga melati dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Untuk merawat tanaman bunga tersebut agar dapat tumbuh dengan baik, petani membutuhkan pupuk sebanyak 30 kg per petak untuk memupuk mawar dan 60 kg per petak untuk memupuk melati. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg. Jika keuntungan dari lahan mawar adalah 4 juta per petak dan lahan melati adalah 6 juta per petak dalam sekali tanam, berapakah keuntungan maksimum yang petani dapatkan? Nah, kita langsung ke penyelesaian dari soal tersebut ya, teman-teman. Nah, di sini kita harus membuat model matematika terlebih dahulu. Nah, langkah awalnya adalah kita itu menentukan tipe masalah terlebih dahulu. Nah, karena pada soal itu yang ditanyakan adalah berapakah keuntungan maksimum yang petani dapatkan, maka soal ini termasuk ke dalam tipe masalah maksimum. Kemudian, kita misalkan bahwa Z adalah besarnya keuntungan yang didapatkan. X adalah banyaknya bunga mawar yang berhasil ditanam dalam satu petak. Kemudian Y adalah banyaknya bunga melati yang berhasil ditanam dalam satu petak. Nah, untuk mempermudah kita dalam menyusun fungsi tujuan dan fungsi kendala, maka dibuatlah tabel seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada kolom untuk variabel, kemudian pupuk per petak, dan keuntungan per petak. Nah, untuk kolom variabel ini kita isi X dan Y ya, teman-teman. Nah, keterangannya kan sudah dijelaskan tadi bahwa X adalah banyaknya bunga mawar dan Y adalah banyaknya bunga melati. Kemudian untuk pupuk per petaknya, di soal sudah diketahui bahwa petani membutuhkan pupuk sebanyak 30 kg per petak untuk memupuk mawar dan 60 kg per petak untuk memupuk melati. Maka di sini dapat kita tuliskan 30 dan di sini dapat kita tuliskan 60. Nah, untuk keuntungan per petak sendiri juga juga sudah diketahui dalam soal, yaitu keuntungan dari lahan mawar adalah 4 juta per petak dan lahan melati adalah 6 juta per petak dalam sekali tanam. Maka di sini kita bisa menuliskan 4 juta dan 6 juta. Nah, tadi di sini ada batasnya teman-teman bahwa petani akan menanam bunga mawar dan bunga melati dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Maka di sini dituliskan kurang dari sama dengan 50. Kemudian di sini untuk pupuknya juga ada batasnya bahwa jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg. Maka di sini kita tuliskan kurang dari 2.400. Nah, untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 4 juta X plus 6 juta Y. Kemudian untuk fungsi kendalanya, kan tadi kita sudah membuat tabel, maka tinggal kita susun saja. Fungsi kendalanya yang pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 50. Kemudian ini 30X plus 60Y kurang dari sama dengan 2.400. Di mana jika kita bagi 30, maka didapatkan hasil X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Kemudian di sini kita juga harus menuliskan syarat non-negatifnya, yaitu X sama dengan, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0.
Nah, setelah ini kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode grafik dengan bantuan GeoGebra. Simak dengan baik ya, teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, di sini sekarang kita sudah membuka GeoGebra. Nah, untuk mengetahui bentuk grafiknya, maka kita harus menuliskan persamaannya terlebih dahulu. Oke, persamaan pertama itu ada X plus Y sama dengan 50. Nah, ini sudah bisa dilihat teman-teman garisnya. Ini ya, sudah terlihat. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu X plus 2Y sama dengan 80. Maaf, nih, nah 80. Nah, ini juga sudah bisa dilihat ya teman-teman, bahwa ini adalah untuk persamaan 1, dan yang ini adalah untuk persamaan 2. Nah, untuk mendapatkan daerah visibelnya, kita harus memasukkan persyaratan non-negatif nih teman-teman. Nah, oleh karena itu kita tulis lagi persamaannya, yaitu X plus Y itu kurang dari sama dengan 50. Kemudian di sini kita beri tanda dan, tulis persamaan kedua yaitu X plus 2Y-nya kurang dari sama dengan 80. Kemudian dan, ini masuk persyaratan non-negatif ya teman-teman, bahwa X lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa daerah visibelnya adalah daerah yang diarsir warna biru nih teman-teman. Nah, ternyata ada 3 titik potong, yaitu ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, titik-titik potong ini juga bisa kita cari nih teman-teman dengan menggunakan GeoGebra. Caranya adalah pilih ini, kemudian pilih intersect. Nah, kemudian pencet ini dan ini. Sebentar. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini ada titik A, di mana titik A itu adalah 50,0. Kemudian untuk mencari titik lainnya, caranya sama teman-teman. Intersect, kemudian ini pilih garis ini dan garis ini. Nah, maka muncul titik B, yaitu 20,30. Kemudian pilih intersect lagi, pilih garis ini dan garis ini, maka muncul titik C, yaitu 0,40. Nah, jadi tujuan kita tadi di sini adalah untuk mengetahui berapa keuntungan maksimum yang didapatkan oleh petani. Nah, oleh karena itu kita harus menuliskan fungsi tujuannya terlebih dahulu ya, teman-teman, di mana fx, y-nya sama dengan 4 juta X ditambah 6 juta Y. Nah, untuk mengetahui berapa banyak fungsi maksimumnya nih, kita itu pilih ini, titik 3, kemudian pilih spreadsheet. Nah, di sini kita bisa geser biar lebih kelihatan ya teman-teman. Ini kita tulis titik, ini fx, y sama dengan Z. Z-nya itu kan fungsi tujuannya ya. Nah, ini untuk titiknya kita isi dengan titik-titik yang sudah kita temukan. Yang pertama 50,0, yang kedua 20,30, kemudian yang ketiga ada 0,40. Nah, kemudian di sini kita langsung bisa mengetahui nilainya dengan mengetikkan FA sama dengan, nah, muncul kan teman-teman bahwa di titik 50,0 ini fungsi tujuannya adalah 200 juta. Kemudian yang ini kita bisa mengetikkan
FB. Nah, di sini ditemukan 260 juta dan untuk ini kita bisa menuliskan FC yaitu 240 juta. Nah, dari sini itu kita bisa mengetahui bahwa nilai paling maksimum yang ditemukan adalah 260 juta. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode garis lidik. Nah, nanti kita bandingkan ya teman-teman, apakah nilai maksimum yang kita temukan dengan metode grafik akan sama atau berbeda dengan menggunakan metode garis lidik nanti. Mohon diperhatikan ya teman-teman semua. Nah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan satu tadi mengenai nilai maksimum dengan menggunakan metode garis lidik. Nah, sudah diketahui bahwa persamaan awal tadi adalah X plus Y sama dengan 50, kemudian persamaan yang kedua adalah X plus 2Y sama dengan 80, dan di sini kita memasukkan persyaratan non-negatifnya sehingga didapatkan daerah visibelnya dan juga titik-titik potongnya. Nah, di sini kita juga harus memasukkan fungsi tujuannya lagi, teman-teman. Di mana tadi adalah 4 juta X ditambah 6 juta Y sama dengan K. Nah, sebenarnya nilai K di sini itu boleh terserah, tapi agar lebih mudahnya adalah perkalian antara koefisien dari X dan koefisien dari Y. Misalkan saja saya mengambil 240 juta. Oh, terlalu banyak teman-teman. Terlalu jauh garis lidiknya. Kita kurangi nolnya 1. Nah, sudah. Nah, di sini kita bisa menjalankan garis lidiknya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, karena pada soal itu tuh ini adalah permasalahan maksimum di mana kita mencari keuntungan maksimum yang didapatkan oleh petani, maka di sini konsepnya adalah garis selidik ini nanti paling terakhir itu tuh menyentuh di titik potong mana, seperti itu teman-teman. Nah, biar lebih mudah kita ke setting. Kemudian klik show object. Nah, di sini kita bisa menggerakkan sendiri. Nah, ini titik pertama yang ditemui oleh garis lidik adalah titik A. Kemudian titik keduanya adalah titik C. Dan titik ketiganya adalah titik B. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini adalah permasalahan maksimum. Jadi kita mencari titik terakhir yang disentuh oleh garis selidik ini. Nah, ternyata titik terakhirnya adalah titik B. Nah, dalam metode grafik tadi itu kan nilai maksimum yang didapatkan adalah 260 juta. Nah, di sini nilai yang didapatkan adalah 259 sekian. Nah, sebetulnya ini kalau dibulatkan kan sama ya teman-teman, hasilnya 260 juta. Nah, kelemahan dari penggunaan metode garis lidik ini adalah hasilnya itu kurang akurat atau tepat. Kalau misal kita menggunakan metode grafik, itu kan kita bisa dengan akurat dan tepat ya mendapatkan hasilnya. Tapi kalau misal menggunakan garis lidik ini tuh sulit untuk akuratnya, teman-teman. Tapi kesimpulannya sama bahwa nilai maksimum yang kita dapatkan adalah 260 juta yang berada di titik B. Dengan titik X, Y-nya adalah 20,30, di mana X tadi dimisalkan sebagai banyaknya bunga mawar yang berhasil ditanam dalam satu petak, dan Y-nya adalah banyaknya bunga melati yang berhasil ditanam dalam satu petak, sehingga dapat disimpulkan bahwa petani tersebut dapat mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 260 juta jika menanam 20 bunga mawar per petak dan 30 bunga melati per petak.
Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman tentang permasalahan maksimum ini. Terus simak videonya ya, karena setelah ini saya akan membahas tentang masalah minimum. Stay tune teman-teman. Nah, oke. Di sini kita akan membahas permasalahan kedua, yaitu tentang contoh soal minimum. Soalnya adalah, Pak Hadi adalah seorang petani buah. Ia menanam berbagai macam buah untuk didistribusikannya ke pasar-pasar. Untuk membantunya menyuburkan tanaman buah yang ia miliki, Pak Hadi memerlukan setidaknya 10 kilogram bahan organik jenis A, 12 kilogram bahan organik jenis B, dan 12 kilogram bahan organik jenis C. Kebutuhan itu dipenuhi dari pupuk cair yang mengandung 5 kilogram bahan organik jenis A, 2 kilogram bahan organik jenis B, dan 1 kilogram bahan organik jenis C setiap botol. Dan pupuk tabur yang mengandung 1 kilogram bahan organik jenis A, 2 kilogram bahan organik jenis B, dan 4 kilogram bahan organik jenis C setiap kantong. Harga dari pupuk cair tersebut adalah Rp30.000 per botol, sedangkan harga untuk pupuk tabur adalah Rp24.000 per kantong. Berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh Pak Hadi? Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya, teman-teman. Nah, di sini kita menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Yang pertama, kita menentukan tipe masalah. Nah, karena di soal ditanya berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh Pak Hadi, maka di sini tipe masalahnya adalah minimum. Kemudian, kita memisalkan bahwa Z adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pak Hadi. X adalah banyaknya pupuk cair, dan Y adalah banyaknya pupuk tabur. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan fungsi tujuan dan juga fungsi kendala, maka kita bisa membuat tabel seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada kolom variabel, kemudian bahan organik A, bahan organik B, bahan organik C, dan harganya. Nah, di kolom variabel ini kita bisa memasukkan variabel X dan Y, di mana X tadi adalah banyaknya pupuk cair dan Y adalah banyaknya pupuk tabur. Kemudian untuk bahan organik jenis A dari variabel X, di mana variabel X ini kan pupuk cair ya teman-teman. Kita lihat di soal, itu bahwa pupuk cairnya itu mengandung 5 kilogram bahan organik jenis A, 2 kilogram bahan organik jenis B, dan 1 kilogram bahan organik jenis C setiap botol. Jadi di sini bisa ditulis untuk bahan organik A adalah 5 kilogram, bahan organik B adalah 2 kilogram, dan bahan organik C adalah 1 kilogram. Nah, sekarang untuk yang banyaknya pupuk tabur, itu kita lihat di soal lagi, bahwa pupuk tabur yang diperlukan itu mengandung 1 kilogram bahan organik jenis A, 2 kilogram bahan organik jenis B, dan 4 kilogram bahan organik jenis C setiap kantong. Maka kita tuliskan di sini bahan organik A-nya adalah 1 kilogram, bahan organik B-nya adalah 2 kilogram, dan bahan organik C-nya adalah 4 kilogram. Kemudian di sini juga sudah diketahui harganya, di mana harga dari pupuk cair adalah Rp30.000 per botol dan harga untuk pupuk tabur adalah Rp24.000 per kantong. Maka di sini 30.000 dan di sini adalah 24.000. Nah, di sini tuh ada batas-batasnya teman-teman, bahwa tadi untuk membantunya menyuburkan tanaman buah yang ia miliki, Pak Hadi itu memerlukan setidaknya 10 kg bahan organik jenis A,
12 kg bahan organik jenis B dan 12 kg bahan organik jenis C. Maka di sini di bagian kolom bahan organik jenis A itu kita tulis lebih dari sama dengan 10. Kemudian di kolom bahan organik B kita tulis lebih dari sama dengan 12 dan pada kolom bahan organik C kita tulis lebih dari sama dengan 12. Nah, sehingga didapatkan fungsi tujuannya adalah 30.000 X ditambah 24.000 Y. Kemudian fungsi kendalanya, karena kita sudah membuat tabel ini, maka tinggal kita masukkan ya teman-teman, bahwa 5X ditambah Y itu lebih dari sama dengan 10. Kemudian ada 2X ditambah 2Y itu lebih dari sama dengan 12. Kemudian di sini ada X plus 4Y lebih dari sama dengan 12. Kemudian kita memasukkan syarat non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode grafik dengan bantuan jadi GeoGebra. Simak videonya ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah membuka GeoGebra. Nah, untuk mengetahui bentuk grafiknya, langsung saja kita masukkan persamaan pertama, yaitu 5X plus Y sama dengan 10. Nah, ini sudah bisa terlihat ya teman-teman. Kemudian persamaan keduanya adalah 2X plus 2Y sama dengan 12. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah X plus 4Y sama dengan 12. Nah, ini sudah bisa terlihat bahwa ini adalah untuk persamaan 1, ini adalah untuk persamaan 2, dan ini adalah untuk persamaan 3. Nah, untuk mencari daerah visibelnya, maka kita harus memasukkan persyaratan non-negatif, di mana di sini berarti kita harus menuliskan persamaannya lagi, bahwa 5X plus Y itu lebih dari sama dengan 10. Kemudian di sini kita tulis dan masukkan persamaan kedua bahwa 2X plus 2Y itu lebih dari sama dengan 12. Kemudian dan lagi masukkan persamaan ketiga bahwa X plus 4Y itu lebih dari sama dengan 12. Kemudian ini kita mulai masuk ke persyaratan non-negatif, di mana X itu lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa dilihat ya teman-teman daerah visibelnya. Daerah visibelnya itu ini yang diarsir warna biru. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa titik potong. Di sini itu ada 4, yaitu ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, untuk mengetahui berapa titik potongnya, itu kita bisa pakai ini, pilih intersect, kemudian kita pilih perpotongan dua garis yang akan kita pilih sebagai titik. Nah, ini kita sudah bertemu dengan titik A, di mana titik A adalah 12,0. Kemudian caranya sama untuk menemukan titik-titik yang lainnya. Nah, di sini kita mendapatkan titik B, yaitu 4,2. Kemudian kita mencari titik ketiga. Nah, di sini didapatkan titik C adalah 1,5. Kemudian yang terakhir, kita mendapatkan titik D, yaitu 0,10. Nah, tujuan kita di sini tadi kan
mencari biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh Pak Hadi. Maka di sini kita harus menuliskan fungsi tujuannya terlebih dahulu, teman-teman. Di mana fx, y-nya itu sama dengan 30.000, maaf, X ditambah 24.000 Y. Nah, tadi kan kita ingin mencari biaya minimum, ingin mencari biaya minimum ya. Nah, untuk mengetahui nominal minimumnya agar lebih mudah itu, kita bisa ini pakai yang titik 3 di kanan atas, kemudian pilih spreadsheet. Nah, di spreadsheet ini kita tuliskan titik, kemudian ini F, X, Y sama dengan Z. Di mana Z ini kan fungsi tujuannya ya teman-teman. Nah, titiknya ini kita isi dengan titik-titik yang telah kita temukan tadi. Yang pertama itu ada 12,0. Kemudian ada titik B yaitu 4,2. Kemudian yang ketiga titik C itu ada 1,5. Dan yang terakhir titik D itu ada 0,10. Nah, jika sudah kita ingin menghitung nominal dari titik-titik itu, maka kita bisa langsung masukkan FA. Nah, ini langsung keluar teman-teman. FA ini ada 360.000. Kemudian ada FB yaitu 168.000. Kemudian ada FC-nya adalah 150.000 dan FD-nya adalah 240.000. Nah, di sini sudah dapat terlihat ya teman-teman bahwa nilai minimum yang didapatkan adalah 150.000. Nah, setelah ini saya akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode garis lidik. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman, apakah nilai minimum yang didapatkan akan sama dengan nilai minimum yang didapatkan dengan metode grafik ini. Simak terus videonya ya. Nah, oke, di sini saya akan mencoba menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan metode garis lidik. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa persamaan yang pertama adalah, mohon maaf, 5x plus y sama dengan 10. Kemudian persamaan keduanya adalah 2x plus 2y sama dengan 12. Kemudian persamaan ketiganya adalah x plus 4y sama dengan 12. Kemudian di sini kita memasukkan persyaratan non-negatifnya sehingga didapatkan daerah visible dengan titik-titik potongnya ini ada 4, di mana setiap titik potongnya juga sudah diketahui nilainya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode garis lidik, kita harus menuliskan fungsi tujuannya lagi teman-teman. Tadi fungsi tujuannya adalah 30.000 X ditambah 24.000 Y sama dengan K. Nah, nilai K ini sebenarnya boleh terserah teman-teman, tapi agar lebih mudah maka kita mengalihkan koefisien yang dimiliki oleh X dan koefisien dari Y ini. Misalnya saja saya mengambil 72.000. Nah, di sini sudah muncul garis lidiknya, akan saya jalankan. Nah, jadi nanti itu, masih kurang teman-teman. Coba kalau saya mengambil 720.000. Nah, terlalu banyak. Kurangi lagi. Nah, ini udah bisa jalan ya teman-teman garis lidiknya. Jadi garis lidik ini
nanti bisa kita jalankan sehingga garis lidik ini nanti bertemu dengan titik potong terendahnya karena kan permasalahan kita adalah permasalahan minimum. Jadi yang kita cari adalah titik pertama yang akan bertemu dengan garis lidik itu tuh titik apa. Nah, agar lebih mudahnya itu kita bisa ini show object. Nah, ini kita bisa menjalankannya. Jadi, titik pertama yang disentuh adalah titik C, kemudian titik B, titik D, dan yang terakhir adalah titik A. Karena kita ini ingin menyelesaikan permasalahan minimum, maka kita menggunakan titik C, karena titik C ini adalah titik pertama yang disentuh oleh garis lidik. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa dalam metode grafik itu tuh didapatkan nilai minimumnya adalah sebesar 150.000. Ya kan teman-teman. Nah, di sini juga ini didapatkan 149 sekian. Nah, ini kalau misal dibulatkan itu kan sama aja 150.000. Tadi di awal juga sudah saya jelaskan bahwa kekurangan dari metode garis lidik ini adalah kurang akurat atau kurang tepat garis lidiknya terhadap titik yang ditentukan gitu. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya minimum yang dapat dikeluarkan oleh Pak Hadi adalah sebesar 150.000, di mana itu ada di titik C. Di mana titik C ini itu tuh X-Y-nya adalah 1,5, di mana X tadi adalah banyaknya pupuk cair dan Y-nya adalah banyaknya pupuk tabur. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya minimum yang dapat dikeluarkan oleh Pak Hadi adalah sebesar 150.000 dengan menggunakan satu botol pupuk cair dan 5 kantong pupuk tabur. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah optimalisasi dari permasalahan maksimum dan minimum. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.